Hercules minta maaf ke Sutioso, tapi tak tunduk ke Gatot. Sebuah cerita tentang rasa hormat, luka lama, dan jalan panjang menjadi manusia Jakarta. Awal Mei tahun 2025, angin malam Jakarta membawa kabar yang membuat banyak orang diam dan berpikir. Hercules, sosok yang dulu dikenal sebagai preman keras dari Timor Timur, hari ini berdiri di depan kamera. Suaranya berat, matanya sedikit basah, tapi kata-katanya tegas. Aku minta maaf Pak Sutioso, saya salah ucap. Saya minta maaf. Sebesar-besarnya, dari hati yang dalam, ucapnya sambil menunduk dalam video yang tersebar di media sosial. Permintaan maaf itu terasa tidak biasa. Bukan hanya karena Hercules selama ini dikenal sebagai pria keras kepala, tapi karena yang ia minta maafkan adalah seorang mantan Jenderal Kopassus, Sutioso, pria tua yang pernah memimpin DKI Jakarta dan dihormati banyak tentara. Hercules tahu, kata-katanya soal mulut bau tanah telah melukai banyak hati. Bukan cuma hati Bang Yos, tapi juga para purnawirawan TNI lain yang merasa dilecehkan. Termasuk salah satunya Jenderal Purn Gatot Nurmantio. Tapi saat satu tangan terulur minta maaf, amarah lain malah mengepal di tempat berbeda. Dalam sebuah podcast bersama Refli Harun, Gatot Nurmantio duduk tegak. Wajahnya serius, nada suaranya naik. Ia bicara soal kehormatan, tentang pengabdian, dan tentang luka batin sebagai prajurit yang melihat sesama purnawirawan dihina. Kurang ajar ini orang, kata Gatot. Kau dulu TBO, tenaga bantuan operasi. Kau ke Jakarta pun karena kami. Sekarang kau bicara seenak perutmu. Gatot tidak sekadar marah karena ucapan Hercules, ia marah karena merasa ada upaya mencoreng kehormatan tentara mereka yang diam-diam membentuk dasar kekuatan negeri ini. Kalau kau hina Pak Sutioso, kau juga hina semua purnawirawan, termasuk Presiden Prabowo, ujarnya. Gatot tak berhenti di sana. Ia serang balik ormas KRIB yang dipimpin Hercules. Ia bawa kasus di Depok saat mobil polisi dibakar. Ia bicarakan pernyataan yang menurutnya keliru. Soal pemimpin daerah harus mencintai ormas dulu, baru rakyat. Ini bahaya untuk negara. Kalau premanisme pakai seragam ormas jadi kebiasaan, maka republik bisa runtuh, tegas Gatot. Hercules melawan balik, tapi Hercules bukan orang yang tinggal diam saat dihina. Ia sadar telah salah kepada Sutioso, tapi ia merasa tidak pernah bersalah ke Gatot. Dalam video lain, wajahnya terlihat lebih marah. Pak Gatot, saya tidak takut dengan Anda, kata Hercules lantang. Saya nggak punya salah sama Anda. Saya manusia biasa. Saya sedang memperbaiki diri. Ia bercerita soal santunan untuk anak yatim, soal umroh gratis yang ia berikan dari uang halal. Ia katakan bahwa dirinya tak lagi hidup dari dunia lama yang penuh kekerasan. Tapi kenapa? Tanya Hercules. Gatot masih saja menganggap dirinya preman bengis. Bapak Sutioso aja diam, Pak Gatot malah kebakaran jenggot, katanya. Kalau saya punya dosa, tunjukkan. Tapi kalau tidak, ya jangan dihabisi saya. Hercules juga menantang. Saya tak pernah hina institusi. Saya bela Presiden Prabowo karena beliau pimpinan saya. Tapi saya juga cinta para jenderal purnawirawan. Itu bukan rasa takut. Itu rasa cinta dari rakyat seperti saya. Di antara rasa hormat dan luka lama, cerita ini lebih dari sekadar pertengkaran antar tokoh. Ini cerita tentang bagaimana seseorang mencoba berubah, tapi masa lalu tak pernah benar-benar hilang. Bagi Gatot, Hercules tetap bayangan lama. Preman yang pernah dekat dengan tentara, tapi tak bisa pegang mulut. Bagi Hercules, Gatot hanyalah seorang jenderal yang menolak melihat perubahan. Tapi di tengah ketegangan itu, ada satu cahaya kecil. Permintaan maaf. Ketulusan meski mungkin terbatas untuk mengakui bahwa lidah bisa salah dan hati bisa belajar. Aku juga manusia biasa, kata Hercules. Aku masih belajar jadi orang baik. Antara hormat dan harga diri malam itu, suasana di rumah Hercules begitu hening. Tak ada suara gaduh dari anggota GRIB. Hanya suara kipas angin yang berputar pelan dan sesekali deru motor lewat di kejauhan. Di ruang tamu, Hercules duduk sendiri. Di tangannya segelas kopi hitam yang sudah setengah dingin. Wajahnya muram, pikirannya penuh. Dia baru saja menonton ulang video pernyataannya. Wajah Sutioso terus muncul di layar. Bukan karena takut, tapi karena rasa bersalah. Dalam hati, Hercules sadar kata-katanya sudah melukai seseorang yang sebenarnya ia hormati. Tapi kenapa Gatot ikut masuk? Ikut menghantam seolah dia tak punya harga diri. Aku ini manusia juga, Bang, gumam Hercules lirih. Aku belajar jadi orang baik, tapi apa orang baik itu nggak boleh punya harga diri? Malam makin larut, namun ketegangan tak juga reda. Esok paginya, Hercules menggelar jumpa pers kecil. Wartawan, beberapa anggota GRI, dan tokoh masyarakat hadir. Suasana menegang ketika Hercules memegang mic dan berdiri. Saya, Rosario de Marshall, atau yang kalian kenal sebagai Hercules. Di sini berdiri bukan untuk jadi pahlawan, bukan juga untuk cari pembenaran,
Semua hening. Saya minta maaf sebesar-besarnya kepada Pak Sutioso. Beliau baret merah, Komandan Kopassus, pernah menjaga negeri ini. Saya hormat. Kata-kata saya yang menyebut bau tanah itu salah. Dan saya tarik. Saya juga minta maaf kepada keluarga beliau. Beberapa orang menunduk. Wartawan mulai mencatat cepat. Tapi saya juga ingin bicara kepada Pak Gatot Nurmantio. Saya tidak takut, tapi saya sedih. Anda mantan Panglima, Anda tahu betapa kerasnya hidup saya dulu. Saya bukan minta dihargai. Tapi tolong jangan sebut saya binatang, preman, atau hina saya di depan umum. Saya manusia, saya pernah salah, dan saya sedang berubah. Kalau itu nggak cukup buat dimaafkan, saya nggak tahu lagi harus jadi apa. Suasana tegang, tapi belum selesai. Hercules mengangkat tangannya. Kalau Anda bilang saya preman pakai seragam ormas, saya tanya, berapa banyak anak yatim yang pernah Anda biayai tiap bulan? Berapa orang miskin yang Anda ajak ke Mekah dengan uang halal? Jangan ukur saya dari masa lalu, karena saya nggak pernah ngukur Bapak dari baret dan pangkat saja. Ruangan makin tegang. Kalau saya salah soal ormas, mari kita duduk bareng, kita benahi bareng. Jangan saling gebuk, jangan jadi purnawirawan yang lupa cara membina. Karena saya tahu, Pak Prabowo nggak pernah ajarin saya untuk jadi pemecah bangsa. Seketika tepuk tangan muncul dari belakang ruangan. Seorang ibu-ibu yang hadir berkata, "Terima kasih, Bang Hercules, udah ngomong pakai hoti." Wartawan berebut maju, kamera menyala, kilat-kilat lampu kamera membutakan sejenak. Namun Hercules tetap berdiri tegak, bukan sebagai raja preman, tapi sebagai pria yang sedang memperjuangkan kehormatan dan proses perubahan hidupnya. Hari itu, video pernyataan Hercules viral. Ada yang tetap menghujat, ada yang mulai membuka hati. Namun satu hal pasti, konflik ini bukan sekadar saling serang. Ini tentang bagaimana rasa hormat harus tetap ada, meski berbeda pandangan, dan bagaimana harga diri tak boleh diinjak hanya karena masa lalu. Malam itu, di rumahnya, Hercules kembali duduk dengan kopi yang baru diseduh. Ia tersenyum tipis, lalu berkata pelan, "Kalau aku salah, tegur. Tapi jangan bunuh aku. Aku ini rakyat juga." Antara hormat dan harga diri bagian 2 keesokan harinya, pagi Jakarta masih diliputi kabut tipis. Namun suasana di media sosial sudah panas. Tagar Hercules berani jujur dan Hercules Federal merajai trending topik. Wartawan, aktivis, dan bahkan para mantan jenderal mulai memberi komentar. Ada yang bilang Hercules berani, ada juga yang bilang dia hanya cari panggung. Tapi satu hal yang tak disangka Hercules terjadi. Seseorang dari lingkaran dekat Pak Prabowo menghubunginya. "Bang, besok sore diminta ke Hambalang. Bapak ingin bicara langsung," kata suara di seberang telepon. Hercules Tekjiau matanya sedikit menyipit. "Prabowo," gumamnya pelan. Setelah hampir 2 dekade jadi orang dekat, baru kali ini dia merasa pertemuan ini bukan soal politik, tapi tentang prinsip dan hati. Sore harinya, Hercules datang ke Hambalang. Suasana sejuk, udara pegunungan menyegarkan kepala. Di beranda rumah joglo besar, tampak Prabowo duduk sendirian. Tak ada ajudan, tak ada protokoler. "Rosario," sapa Prabowo, tanpa senyum, tapi juga tanpa nada marah. "Siap, Komandan," Hercules menyahut sambil menunduk. Prabowo menatapnya lama. Mata sang jenderal tua itu penuh kenangan. Ia pernah menyelamatkan Hercules dari kegelapan masa lalu, membawa dia ke Jakarta, memberinya tugas dan kepercayaan. Kini anak didiknya itu kembali dalam sorotan. "Kau kenapa?" tanya Prabowo pendek, tapi menusuk. Hercules menghela napas. "Saya emosi, Pak. Pak Sutioso bicara ormas, dan saya merasa itu mengarah ke JRIB. Tapi saya sudah minta maaf. Saya akui salah." Prabowo diam, mengangguk pelan. "Bagus kalau sudah minta maaf. Itu hal paling penting dari seorang lelaki. Tapi satu yang kau lupa, Ros." "Apa itu, Pak? Kau bukan lagi preman. Kau sudah jadi simbol. Dan simbol itu, kalau bicara, bisa menyulut api atau meredakan bara. Kau harus hati-hati." Hercules menunduk. "Saya mengerti, Pak." Prabowo lalu berdiri. "Saya ini jenderal, tapi juga anak bangsa. Kita harus rangkul semua, termasuk Gatot." "Pak Gatot hina saya," ucap Hercules dengan nada pelan. "Ya, dan saya tahu dia juga salah. Tapi kadang sesama prajurit yang keras kepala, perlu waktu untuk saling dengar. Kau temui dia, bukan untuk tunduk, tapi untuk tunjukkan kalau perubahan itu nyata." Hercules menatap Prabowo lama, lalu berdiri dan memberi hormat. "Perintah Bapak, saya laksanakan." Beberapa hari kemudian, Hercules muncul di tempat yang tak disangka-sangka, sebuah acara diskusi nasional bertema Ormas, Rakyat, dan Negara. Duduk di sampingnya, Gatot Nurmantio. Ruangan sunyi saat moderator mempersilakan Hercules bicara. "Saya datang bukan untuk menang. Saya datang bukan untuk minta dihargai. Saya datang karena saya masih percaya orang yang pernah salah masih bisa ikut bangun negeri." Lalu ia menoleh ke Gatot. "Pak Gatot, saya mungkin bukan jenderal, tapi saya juga anak dari republik ini. Kalau Bapak merasa saya salah, mari bicarakan."
Jangan saling hantam di depan rakyat. Gatot tak langsung menjawab, tapi wajahnya tak setegang sebelumnya. Ia menatap Hercules, lalu mengangguk pelan. Saya marah, karena saya juga ingin negeri ini bersih, kata Gatot akhirnya. Tapi mungkin saya terlalu cepat menilai. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, ruangan itu penuh tepuk tangan. Dua sosok keras, dua sisi sejarah, saling mengakui meski belum sepenuhnya sepakat. Di luar gedung, Hercules duduk sendirian, menatap langit sore. Seorang wartawan muda menghampirinya. Bang, berarti abang sekarang berdamai? Hercules tertawa kecil. Saya bukan malaikat, tapi kalau kita nggak mulai berdamai, siapa lagi? Wartawan itu mencatat kalimatnya. Tapi sebelum pergi, dia bertanya pelan. Bang, kenapa tetap hormat sama para jenderal meskipun mereka menyakiti? Hercules memandang lurus. Karena kalau rakyat kehilangan hormat pada tentaranya, yang tersisa cuma dendam. Dan itu berbahaya buat republik ini. Malam itu, Jakarta turun hujan. Gerimis mengalir di jendela kantor pusat GRIB di Tanah Abang. Di dalam ruangan remang, Hercules duduk termenung. Tumpukan laporan ormas ada di mejanya, tapi pikirannya tak ada di sana. Ia baru saja menerima pesan singkat yang membuat hatinya remuk, Bang. Ada yang kirim surat terbuka, mereka bilang GRIB sarang preman. Pakai data-data lama, foto lama, dan bikin sioliola abang, cuman topeng perubahan. Surat itu viral, dikirim oleh sebuah organisasi sipil dengan nama yang mengesankan, Koalisi Rakyat Bersih Negeri. Ditulis rapi, diplomatis, tapi menusuk seperti belati. Isinya jelas, menuding Hercules sebagai aktor lama yang sedang didaur ulang oleh elit. Menyebut GRIB sebagai jaringan kekerasan yang hanya berubah baju. Lebih parah lagi, surat itu ditandatangani oleh mantan rekan Hercules sendiri dari masa kelam Dullah, tangan dingin, preman lama yang kini jadi aktivis, dan selalu bawa agenda anti-ormas. Kalau Hercules bisa dikendalikan, dia bukan cuma ormas, dia bisa jadi kekuatan elektoral. Sementara itu, seorang tokoh tua dari timur yang dikenal bijak, Bapak Abilio, datang mengunjungi Hercules. Di rumah sederhana di bilangan Palmerah, ia duduk dan berkata lirih, Rosario, kau sudah buka luka, tapi hati-hati, luka yang terbuka juga undang serigala. Hercules menunduk, saya tahu Bapak, tapi kali ini, saya tidak sendiri, saya punya rakyat. Bapak Abilio tersenyum samar, lalu menyodorkan satu benda kecil. Sebuah liontin kayu tua dari timur. Ini lambang juramento sumpah tanah. Kalau kau pasang ini, berarti kau janji pada tanah, bukan cuma pada rakyat. Kalau kau ingkar, tanah sendiri akan tolak jasadmu. Hercules menggenggam liontin itu. Napasnya berat. Ia tahu, ini bukan sekadar kalung. Ini sumpah hidup mati. Malam itu di negeri ini, Hercules rasa hormat adalah harga mati. Terutama kepada mereka yang dulu mengangkat senjata demi negara. Tapi di negeri yang sama, kesempatan untuk berubah adalah hak setiap warga. Hari ini, kita melihat Hercules minta maaf. Besok, mungkin giliran Gatot memberi ruang untuk maaf itu tumbuh. Karena bangsa besar bukan yang selalu keras, tapi yang tahu kapan harus merunduk dan merangkul. Kalaupun keras, biarlah keras untuk kebaikan.